pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari. Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai 16. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Firman Tuhan kepada Kain. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kejadian pasal 4 ayat 8. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Renungan hari ini berjudul, Andai Tuhan Sendiri. Seorang pemuda berkali-kali memperingatkan sahabatnya untuk tidak minum minuman keras. Tetapi sang sahabat tetap mabuk-mabukan setiap malam. Kebiasaan buruk tersebut berlanjut hingga 5 tahun. Akhirnya sahabat itu sakit, lalu meninggal dunia. Sedih hati pemuda itu berkata, andai Tuhan sendiri yang memperingatkan, pasti sahabatku akan mendengarkan. Amarah tersulut di hati Kain saat mengetahui korban persembahan Habel adiknya diindahkan oleh Tuhan, sedangkan korban persembahannya sendiri tidak. Kain berniat melenyapkan nyawa Habel. Maka Tuhan memberikannya peringatan. Tuhan berkata, dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa itu sangat menggodanya, tetapi ia harus berkuasa atasnya. Kain mendapat peringatan secara langsung dari Tuhan, tetapi ternyata dosa tetap ia lakukan. Selanjutnya Kain mengajak Habel pergi ke ladang. Setiba di situ, ia memukul adiknya itu, lalu membunuhnya. Tidak benar kita memprotes Tuhan dengan melontarkan kata-kata serupa pemuda tadi. Faktanya, Tuhan selalu memberi peringatan kepada manusia. Hanya caranya tidak seperti yang kita pikirkan atau bayangkan. Tuhan memberikan peringatan mungkin melalui khotbah pendeta, wejangan orang tua, teguran pemimpin rohani, nasihat sahabat, bahkan ocehan seorang anak kecil. Yang menjadi masalah adalah kebebalan hati manusia. Manusia tidak mau meninggalkan kenikmatan dunia. Kebebalan hati ialah penghalang utama dari keselamatan jiwa. Mari kita berdoa agar Tuhan menjauhkan kebebalan dari hati kita, juga dari hati orang-orang yang kita kasihi. Karena selama bebal hati masih dimiliki, andai pun Tuhan sendiri yang datang memperingatkan,
maka tetap tidak akan ada perubahan apapun. Kebebalan hati membawa manusia terus-menerus terjerumus ke dalam dosa. Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 4565008880 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami renunganharian.net. Tuhan Yesus memberkati dan menjadikan Anda berkat di hari istimewa ini. Shalom.